Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bertemu lagi di kelas bakat SMA Alam Lampung. Masih pada materi strength activities. Kita masuk pada cluster networking. Pada cluster networking ini kita akan bagi menjadi dua video ya. Kali ini cluster networking 1 dan habis itu ada cluster networking 2. Silakan nanti dibuka dua video strength activities pada cluster networking. Strength cluster map silakan dibuka. Cluster networking ada di bagian sebelah kiri atas ya, dengan simbol N. Ada di bagian atas, berhubungan dengan kegiatan interpersonal, bekerja sama dengan orang, dan merupakan ranah di soft skill ya, soft skill. Oke, kita lanjutkan. Ya, networking merupakan aktivitas interpersonal, artinya berhubungan dengan orang yang pada bidang bekerja sama ya, bekerja sama dengan orang. Jadi levelnya sejajar. Kalau di cluster headman itu ada atasan bawahan, ada atas dan bawah ya, posisi orang. Kemudian berada di posisi atas kalau headman. Kalau cluster servicing itu posisi kita ada di bagian bawah yang melayani. Kalau di cluster networking kita berada sejajar dengan orang lain, yaitu pada ranah kerjasama. Ini cluster networking. Aktivitas-aktivitas yang ada di cluster ini terbagi menjadi 3 tipe ya, ada 3 kelompok. Ada kelompok komunikator, ada kelompok ambasador, dan kelompok motivator ya, satu lagi maaf. Kemudian kelompok edukator ya, komunikator, ambasador, motivator, dan edukator. Pada pertemuan ini kita akan bahas tentang kelompok komunikator dan ambasador. Kita akan jelaskan satu persatu aktivitas yang ada di cluster networking bagian 1. Ini kelompok komunikator, aktivitas apa saja yang ada di dalam kelompok komunikator ini? Yang pertama adalah presenting, kemudian ada entertaining, kemudian ada corresponding, dan communicating. Ya, presenting, kurang lebih ilustrasinya seperti itu, entertaining, ya. Kemudian corresponding dan communicating. Kita akan bahas satu persatu. Kemudian di kelompok ambassador itu ada aktivitas representing, kemudian relating, liaising. Nah, ilustrasinya. Oke. Masuk pada presenting. Presenting adalah menyampaikan informasi secara formal maupun informal dengan cara yang mudah dimengerti oleh orang lain. Menyampaikan informasi baik secara formal maupun informal dengan cara yang mudah dimengerti orang lain ya. Mempresentasikan produk, mempresentasikan hasil penelitian, mempresentasikan penemuan-penemuan ya, apa bisnis ya, rencana bisnis dan seterusnya. Menyampaikan informasi baik secara formal maupun informal atau santai, secara santai ya, secara santai baik pada lingkup yang kecil maupun lingkup yang besar. Itu presenting ya, sepertinya kalian sudah biasa ya presentasi ya, mempresentasikan hasil penelitian, hasil magang, kemudian hasil riset ya, atau yang lain-lain. Lanjut, aktivitas berikutnya adalah communicating.
menyampaikan perasaan atau pikiran dengan bahasa lisan, tulisan, atau gerak anggota tubuh sehingga orang lain dapat mengerti apa yang disampaikan. Jadi communicating ini menyampaikan perasaan atau pikiran dengan berbagai bahasa ya, bisa bahasa lisan ya, langsung verbal, atau tulisan, atau bahkan gerak tubuh ya, gestur, sehingga orang lain dapat mengerti apa yang disampaikan. Contoh misalkan bahasa gerak tubuh adalah pantomim ya, pantomim, atau ada film bisu dulu ya, zaman dulu itu ada Charlie Chaplin, itu film yang tidak ada kata-kata tetapi hanya gerakan saja. Atau kalau dalam yang film-film modern misalkan Mr. Bean ya, tidak ada banyak bicara tetapi dengan perilaku saja orang mengerti apa yang dimaksud ya. Bahasa lisan, tulisan ya, bisa dengan bahasa lisan ataupun tulisan. Nah, kalau dulu orang berkomunikasi bisa melalui alat sederhana ya, sampai sekarang udah melalui digital ya, bisa langsung, bisa secara langsung atau secara online. Yang jelas bahwa ketika berkomunikasi ini orang lain mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Itu di komunikasi, communicating. Aktivitas berikutnya adalah entertaining ya. Entertaining ini adalah aktivitas yang membuat seseorang atau sekelompok orang terhibur ya. Kalau istilahnya entertain ya, orang yang bekerja di entertain itu orang yang bekerja di dunia hiburan. Tugasnya menghibur orang lain supaya merasa senang, merasa terhibur gitu, merasa fresh ya. Tadi yang suntuk jadi semangat lagi. Misalkan itu ada badut ya, sulap, kemudian tarian, lawakan, atau stand up komedi ya, seperti itu kan tujuannya untuk menghibur ya. Ada wayang, ada ketoprak, ada macam-macam ya, hiburan-hiburan atau tampilan-tampilan yang membuat orang lain terhibur ya, membuat orang lain terhibur, itu entertain. Biasanya orang ini suka tampil ya, orang-orang yang melakukan kegiatan ini suka tampil, suka diperhatikan ya, senang menghibur orang ya, senang membuat orang lain senang ya, tertawa, gembira, itu entertaining. Lanjut, aktivitas berikutnya adalah corresponding ya. Corresponding adalah aktivitas komunikasi dengan cara bertukar pesan tertulis seperti surat, email, dan lain-lain. Jadi kalau communicating tadi dia berkomunikasi ya, mengkomunikasikan, menyampaikan, mengeluarkan ide gagasan secara tertulis ya, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan ya. Kalau corresponding itu memang berkomunikasi dua arah ya. Kalau tadi bisa searah, kita menuliskan ide kita, communicating. Kalau corresponding itu memang ada yang dituju ya, ada tuju. Misalkan melalui surat, kalau dulu surat ya, email ya, kemudian ada surat elektronik, kemudian sekarang juga ada WhatsApp, ada Facebook, ada Gmail, ada BBM ya, model chatting dan seterusnya ya. Kalau dulu secara tertulis melalui memo ya, melalui surat Pak Pos ya, dikirimkan zaman dulu melalui merpati, kemudian ada pos, kemudian ada telegram dan seterusnya ya. Intinya adalah corresponding itu berkomunikasi dengan cara bertukar pesan tertulis seperti surat, email, dan lain-lain ya. Oke, itu untuk tentang corresponding. Itu ada tata cara, ada standar berkoresponden ya, bersurat-suratan ya. Itu harus ada surat formil ya, itu ditujukan kepada siapa, kepada pemerintah, kepada dinas, atau kepada untuk melamar pekerjaan, itu harus menggunakan bahasa formil. Tapi juga ada yang surat non formil yang tidak harus mengikuti kaidah IED gitu ya, tata bahasa, itu biasanya sesama teman gitu ya, atau adik gitu, saudara. Nah, itu tidak menggunakan
komunikasi secara formal atau surat menulis secara formal. Kalau secara formal harus ada aturannya, harus ada aturannya kepada yang terhormat, kemudian salam dulu, pembuka, kemudian isi, ada penutup. Itu koresponden ya. Pun juga dengan surat non formal sebenarnya juga biasanya begitu, tanya kabar dulu, kemudian baru menyampaikan maksud dan penutup ya. Standar surat menyurat ya. Lanjut adalah aktivitasnya adalah representing ya. Ini apa bedanya dengan presenting? Kalau presenting tadi mempresentasikan ya hasil laporan dan seterusnya. Kalau representing adalah bertindak atau berbicara untuk dan atas nama orang atau pihak lain. Nah, itu namanya representing, membawa nama orang lain. Saya diutus menyampaikan ini ya, diutus perusahaan, diutus lembaga, diutus kelompok, bertindak atas nama orang lain ya, bukan atas kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Seperti misalkan sekretaris sebagai representasi dari perusahaan. Jika sekretaris bicara, maka dia mempresentasikan dia adalah perusahaan tersebut ya. Atau seorang menteri ya, itu berbicara atas nama lembaga kementeriannya. Seorang presiden dia berbicara, bertindak atas nama negara. Demikian juga yang lain-lain ya. Jika dia mempunyai organisasi kemudian atau lembaga dan dia utus untuk mewakili lembaga itu, maka dia berbicara, bertindak untuk dan atas nama orang, pihak atau lembaga tersebut. Itu representing. Beda dengan presenting ya. Selanjutnya adalah relating. Relating adalah menjalin hubungan persahabatan berdasarkan rasa saling pengertian atau berbagi pandangan dan kepedulian. Ya, relasi ya, menjalin hubungan persahabatan berdasarkan rasa saling pengertian atau berbagi pandangan dan kepedulian. Nah, biasanya kalau anak-anak ya, muda, remaja itu punya geng ya, karena merasa ada kepentingan bersama, ada tujuan, ada cita-cita bersama ya. Persahabatan bisa sesuai dengan hobinya ya, sama hobinya, sama sifatnya ya, atau sama cita-citanya gitu. Atau juga persahabatan antar kenegaraan ya, persahabatan antar negara-negara Islam, persahabatan negara-negara Asia Tenggara dan sebagainya. Karena punya cita-cita, punya prinsip yang sama ya, prinsip yang sama. Itu untuk relating, jadi menjalin hubungan persahabatan. Selanjutnya adalah liaising. Liaising itu adalah menjadi perwakilan dari suatu organisasi untuk mengembangkan jaringan dengan cara menghubungi, membangun, dan memelihara hubungan dengan pelanggan atau lainnya ya. Menjadi perwakilan dari suatu organisasi untuk mengembangkan jaringan dengan cara menghubungi, membangun, dan memelihara hubungan dengan pelanggan atau lainnya ya. Kalau tadi representing dia hanya bertindak, berbicara atas nama lembaga, kalau ini dia menjadi perwakilan untuk mengembangkan jaringan, jadi lebih luas lagi. Misalkan ya ada perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya ya, untuk berhubungan dengan instansi, lembaga, pemerintah dan seterusnya. Atau buruh ya, perwakilan dari organisasi buruh untuk menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan-kebijakan yang ada itu. Atau perwakilan organisasi yang lain ya, untuk membangun, melihara hubungan dengan pelanggan atau lainnya. Jadi lebih luas lagi dari representing tadi. Itu mungkin kegiatan atau aktivitas yang ada di cluster networking bagian pertama di ranah komunikator dan relator. Jadi mungkin di antara kalian yang memiliki talents, memiliki bakat di area ini, silakan diasah, silakan dipertajam ya.
kemudian dikembangkan dengan skill, dengan magang, dengan knowledge ya, dan tentunya dibingkai dengan akhlak yang baik. Itu untuk pertemuan kali ini ya, kita lanjutkan lagi dengan networking bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.